Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juah Bantagarina. Salam jumpa lagi bersama kami Sidikalang TV di unboxing caleg bersama saya Ihsan Angkat, dan di sini telah hadir bersama kita Bang Sahrul Kudadiri dari Partai Perindo Dapil 1 Kabupaten Deri. Jadi di program unboxing caleg kali ini kita mau tanya-tanya seputar bagaimana caleg-caleg berkembang di Kabupaten Deri, bagaimana apa kira-kira visi-misi dari caleg-caleg yang ada di Kabupaten Deri ini. Ya, jadi kita masuk dalam segmen 1, yaitu kita bertanya seputar visi-misi dari caleg ini. Jadi sebelum kita untuk Abang menyampaikan kira-kira apa visi-misi Abang menjadi caleg, kita perkenalkan dulu Bang, supaya nanti kan masyarakat Deri tahu juga Abang namanya siapa, dari partai apa, nomor urut berapa, dapil berapa. Jadi supaya masyarakat Deri nanti kan sudah tahu untuk memastikan pilihan dan 17 April nanti. Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sidikalang TV, saya perkenalkan bahwa saya ini adalah Sahrul Kudadiri, putra Deri dan besar di Deri. Saya maju untuk mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten Deri dari Partai Perindo dari Dapil 1, yakni yang meliputi 4 kecamatan. 4 kecamatan, Sidikalang, Sitinjo, Perbuluan, dan Sempak Nempuhulu. Jadi pertanyaan selanjutnya itu kan Bang, Abang udah mengenalkan nama Abang, partai Abang, nomor urut berapa di partai, dan daerah pemilihannya. Jadi pastinya Abang punya niat untuk jadi calon anggota legislatif ini kan pasti punya tujuannya. Iya. Jadi apa kira-kira tujuan Abang maju menjadi calon legislatif Kabupaten Deri di Dapil 1? Yang pertama, tujuan kita maju di DPRD Kabupaten Deri untuk menyuarakan aspirasi rakyat, yaitu yang pertama, bagaimana kita membangun ekonomi kerakyatan yang dari bawah supaya melonjak ke atas. Hari ini semua masyarakat, baik itu yang di kalangan UKM, usaha kecil menengah ke atas, semua mengeluh. Apa sebab? Jadi telah kita jalani beberapa kota, beberapa kampung, beberapa desa. Keluhannya sebenarnya bukan di usahanya, bukan di kemalasannya. Kita yakin bahwasanya masyarakat Deri ini adalah pekerja keras, pantang menyerah. Tetapi ketika mereka berbenturan, ketika mereka buat usaha berbenturan dengan masalah harga, contoh petani Deri tidak ada jaminan harga, maka petani ini gonta-ganti tanaman mereka, sehingga mengakibatkan, kalau istilah kalau istilah kita pate-pate mandasor katanya, lalat pate-pate mandasor, sehingga belum dicicipi hasilnya mereka udah mesti ganti lagi usaha yang mereka geluti. Kenapa? Usaha kopi contoh, petani kopi, mereka udah mati-matian, udah banyak petani kopi Deri, alhamdulillah. Tapi ketika berbenturan dengan harga, anjlok harga kopi. Di harga 10.000 kopi anjlok, semua ditebangi. Hari ini kopi tidak ada lagi. Ketika harga kopi anjlok, maka orang tergiur dengan jeruk. Maka
masyarakat Deri banting setir lagi, tanam lagi jeruk. Ketika harga jeruk anjlok, maka orang pun berpikir lagi, hari ini tanam lagi buah naga, ditanam lagi vanili. Maka inilah motivasi kita sebagai caleg untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bagaimana supaya setiap komoditi yang ada di Kabupaten Deri ini bisa stabil. Pemerintah bisa menstabilkan harga dari setiap komoditi tersebut. Oke Bang, Itulah yang mau kita suarakan. Ya, jadi begini Bang, itu kan setelah apa tadi itu kan dari segmennya pertanian. Iya. Nah di Deri ini kan bukan cuma hanya segmen pertanian aja nih kira-kira Bang. Iya. Ada lagi segmen kesehatan, segmen infrastrukturnya dan lain sebagainya. Jadi kira-kira bagaimana lagi perjuangan Abang kira-kira untuk memperjuangkan kesehatannya, memperjuangkan infrastrukturnya dan lain-lainnya. Tentunya kan gini, kita kan bertahap. Apapun ceritanya, kalau kita serabut sana sini, tentunya hasilnya tidak maksimal. Maka saya sebagai calon dari Kabupaten Deri ini fokus untuk para petani. Nah, bagaimana kita bisa mensejahterakan petani, menyuarakan petani, sehingga nanti subsidi-subsidi dari pertanian ini kita bisa hapuskan. Masyarakat tidak butuh lagi dengan subsidi pupuk, tidak butuh lagi dengan subsidi dari pemerintah, dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Deri. Inilah yang mau kita kembangkan di Kabupaten Deri, sehingga dengan bangkitnya ekonomi dari masyarakat, maka dengan sendirinya infrastruktur, kesejahteraan masyarakat pun dan UMKM akan meningkat. Bila mana para petani kita di Kabupaten Deri ini sejahtera. Berarti kira-kira Abang maju dari Dapil 1 ini dari Partai Perindo nomor urut berapa Bang? Nomor urut 6. Nomor urut 6 lebih fokus ke pertanian. Ya. Jadi Abang ini lebih fokus ke pertanian. Artinya bukan berarti nggak fokus juga ke yang lainnya. Iya. Nah, jadi ya fokus utama Abang ini memperjuangkan itu di bidang pertanian. Oke. Kemudian setelah pertanian ini untuk kesehatan lah Bang. Kesehatan yang ada di Kabupaten Deri. Gimana kira-kira pandangan Abang? Karena kan baru-baru ini kita lihat Kabupaten Deri rumah sakit umum ini kan agak sedikit ironis lah kalau bisa dibilang. Artinya banyak track buruk dari rumah sakit ini. Kira-kira pandangan Abang lah. Ya, tentunya kembali juga kepada ekonomi tadi. Sebenarnya kita tidak juga bisa menyalahkan pihak rumah sakit, dan juga tidak bisa juga kita menyalahkan pihak pasien, karena ini ada simpang siur kan. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Tapi bagaimana setiap kita masyarakat Kabupaten Deri bisa berbenah diri? Tentunya untuk bisa berbenah diri, bagaimana mendapatkan kesehatan yang baik itu tentunya tidak luput dengan ekonomi yang baik. Kalau ekonomi kita melarat, ya otomatis yang tentunya kalau ekonomi kita melarat, nanti yang terus kita salahkan adalah pemerintah kan gitu. Selalu kita menyalahkan pemerintahan. Intinya menurut Abang apapun permasalahannya diperbaiki dulu ekonominya kira-kira gitu. Masyarakat ini dulu kita tingkatkan kesejahteraannya. Bila mana ekonomi kesejahteraan masyarakat ini meningkat, ya mudah-mudahan dari kesehatannya akan terperbaiki, akan semuanya lah. Dari para pedagang pun pasti akan sejahtera, para yang buka-buka warung pun pasti akan tergonjak ekonominya kan. Rabu 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Rabu 17 April 2019, pemilu serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Inilah calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019.
Dan inilah partai politik peserta pemilu 2019. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Semoga takkan pernah berhenti. Canda pagi, canda hari, damai terus berjalan. Rabu 17 April 2019, pemilu serentak dilaksanakan. Di dalam tempat pemungutan suara atau TPS, kita akan diberikan 5 surat suara untuk dicoblos. Surat suara warna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten Kota. Surat suara warna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Surat suara warna merah memilih DPD RI. Surat suara warna kuning untuk memilih DPR RI. Surat suara warna abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ayo ke TPS Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Kopi dari Nox. Mantap banget. Kopi guys ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya gini Pak. Jadi abang kan pastinya selama ditetapkan sebagai daftar caleg tetap oleh KPU Kabupaten Deri, itu kalau nggak salah bulan 8 gitu kira-kira Bang. Bulan 8. Jadi kan ini sudah mulai mendekati yang namanya hari H. 17 April tinggal hitungan hari lagi, tinggal 15 hari lagi. Jadi coba abang ceritakan bagaimana pengalaman abang ketika kalau orang Deri bilang manggarap kira-kira gitulah. Jadi bagaimana pengalaman abang yang abang temui di masyarakat? Ya tentunya ketika kita terjun ke lapangan, lain orang, lain sifatnya kan gitu, lain orang, lain pendapat. Jadi di Kabupaten Deri ini banyak argumen-argumen, banyak pendapat-pendapat yang kita temui atau masalah-masalah yang kita temui di lapangan. Banyak keluhan-keluhan juga, banyak, ya namanya masyarakat selalu mengeluhkan gitu. Jadi keluhan-keluhan masyarakat ini bermacam-macam. Ada dari segi infrastruktur, ada dari segi pertanian, ada dari segi kesehatan, dan ini kita tanggapi dengan kepala dingin kepada masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa membangun ekonominya dulu, sehingga dia tidak selalu menyalahkan orang lain, memperbaiki diri dulu. Tak kita utamakan memperbaiki diri dulu, jangan selalu menyalahkan orang lain, karena siapapun manusia ini pasti punya salah. Itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Deri ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya orang-orang yang berterima, ada juga orang yang tidak terima kan gitu. Jadi itulah artinya Bang. Abang kan udah ibaratnya kalau orang Deri dia bilang ini menggarap kan. Jadi kalau orang-orang biasa itu bilang ya menangkap aspirasi dari bawah kan, kira-kira gitu aja. Jadi selama abang mengalami terjunlah ke lapangan, menjumpai konstituen-konstituennya abang, kan udah ada yang macam abang sampaikan tadi kan, dibilangnya infrastrukturnya begini, kesehatannya begini, pertaniannya begini. Artinya dari apa yang abang tangkap selama ada yang di lapangan, kira-kira apa solusi yang mau abang berikan ke orang itu, masyarakat? Kalau kita, ya ginilah kita taruh supaya permasalahan ini ada solusinya semua. Solusi dari abang, kira-kira gitu. Ya tentunya itu tadi, kembali kepada diri kita masing-masing tadi. Maukah diri kita ini berbenah? Jangan terlalu kita menyalahkan pemerintah, tapi setiap individu kita yang ada di Kabupaten Deri berbenah dirilah. Jangan selalu menyalahkan. Karena kita ini tidak luput dari segala kesalahan kan gitu. Kalau kita mau berbenah, mudah-mudahan pemerintah pun pasti akan berbenah. Kalau kita menyuarakan aspirasi kita, tapi kita nggak bisa menjadi contoh, menjadi panutan, bagaimana pemerintah mau merespon aspirasi kita kan gitu. Kenapa Bang memilih Partai Perindo? Nah ini, jadi kenapa kita di Partai Perindo? Karena kita memang di Kabupaten Deri ini bisa dikatakan miniaturnya Indonesia.
Jadi di Kabupaten Dairi ini banyak suku, banyak etnis, banyak agama yang menganut di Kabupaten Dairi. Jadi kalau kita kita melihat visi misi apa yang telah diperbuat oleh Perindo, saya salut. Karena mereka ini berbuat kepada masyarakat yang di bawah. Bukan yang di atas, tapi yang di bawah dulu diperbaiki. Bila mana kita perbaiki yang di atas ini, mudah-mudahan ke atas nanti akan semakin baik. Kira-kira apa yang menjadi persamaan? Artinya begini Bang, Abang milih Perindo, Partai Perindo. Pastinya kan karena ada kesamaan-kesamaan dari visi dan misi Perindo ini dengan visi misi Abang. Ya. Kemudian dengan melihat kondisi yang ada di Dairi sekarang, ya, kira-kira gitu. Ya itu. Apalah yang menjadi visi, apa kesamaannya antara visi misi dari Perindo dan apa yang menjadi kebutuhan warga Dairi? Ya itu tadi, kembali ke itu tadi. Kita membangun ekonomi itu dari bawah dulu. Bagaimana masyarakat bawah ini bisa sejahtera? Karena di Kabupaten Dairi ini yang punya lahan PNS, orang-orang pemangku layat. Jadi di Kabupaten Dairi ini banyak juga masyarakat itu tidak punya lahan, tidak punya rumah, bahkan mengontrak. Apa kerjanya hari-hari? Mereka ini hanya upahan ke ladang orang baru bisa makan. Bagaimana orang mengupahkan orang kerja? Bagaimana orang mengupahkan orang kerja kalau hasil pertaniannya pun tidak bisa memuaskan? Nah inilah yang mau kita kembangkan. Bagaimana supaya para petani ini bisa sejahtera. Rabu 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Rabu 17 April 2019, pemilu serentak dilaksanakan. Di dalam tempat pemungutan suara atau TPS, kita akan diberikan 5 surat suara untuk dicoblos. Surat suara warna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten Kota. Surat suara warna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Surat suara warna merah memilih DPD RI. Surat suara warna kuning untuk memilih DPR RI. Surat suara warna abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ayo ke TPS Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Rabu 17 April 2019, pemilu serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Inilah calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Dan inilah partai politik peserta pemilu 2019. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu segmen di mana Bang Sahrul Kudadiri ini nanti ada beberapa pertanyaan dari kami. Jadi abang jawabnya dengan cepat. Nah, kira-kira gitu. Jadi oke, kita langsung aja Bang ya. Ya, langsung. Jadi yang pertama, kira-kira kalau abang terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Dairi, apa kira-kira 100 hari kerja pertama yang abang kerjakan? 100 hari kerja.
Ya tentunya kita tidak bisa memastikan ya untuk 100 hari kerja ini apa yang tentunya nanti kita harus ada dulu bimbingan daripada kalau kita terpilih. Nah, Kita tunggu dulu arahan daripada pimpinan kita dulu kan. Baru kita bisa 100 hari kerja ini kita ikut arahan. jadi kalau pertanyaan kedua ini Bang, Hmm. Abang lebih mementingkan mana? Kepentingan rakyat atau kepentingan partai? Dua-duanya kita pentingkan. Cuman kan kita kan mesti melihat apa yang mesti diterima oleh masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh partai. Mestinya kita balance, istilahnya tidak tumpang tindih. Nah, Kalau tanggapan Abang dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme? ya, kalau tanggapan saya menurut itu tergantung orangnya. Kalau kita memang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan dihindari. Tapi kalau orangnya yang kita pilih itu tidak orang yang bertakwa kepada Allah, ya sedikit banyaknya pasti akan berbuat. Jadi kalau tanggapan Abang tentang TTR? Kalau menurut saya TTR yang dibagikan oleh para caleg ini sebenarnya kalau sesuai menurut saya ya, bahkan ada yang sampai 300.000, ada yang 200.000 katanya. Ini kalau menurut saya ini bunuh diri, sama dengan bunuh diri. Kenapa? Apakah dengan TTR yang kita kasih 200.000 kah atau 300.000 kah? Bahkan ada yang sudah bagi-bagi pupuk atau beko. Ini menurut saya bunuh diri. Karena belum jaminan itu akan dipilih. Karena masyarakat pun sudah cerdas. Masyarakat kita di daerah ini sudah cerdas. Dia tahu siapa yang mau dia pilih dan untuk apa dia memilih itu. Berarti no TTR lah Bang ya? Kalau kita no TTR belum tentu juga, kita tengok situasi nanti. Kira-kira yakin nggak Abang menang jadi anggota DPRD Kabupaten Deri ini? Kalau keyakinan itu kita tinggal berdoa kepada Allah SWT kan. Kita sudah berusaha semaksimal yang kita buat, kita sudah buat. Tinggal lagi kita berdoa kepada Allah SWT. Kalau kita yakin betul kekuasaan itu Allah kasih kepada kita, pasti akan dapat. Tapi kalau kita tidak yakin, kalau kita ragu-ragu, pasti akan lepas kayak gitu aja. Oh. Jadi kalau kira-kira contoh ini Bang, nggak duduk jadi anggota dewan, tetapnya kira-kira memperjuangkan rakyat ini? Sebisa mungkin kita akan tetap perjuangkan. Ya, selagi kita ada celah untuk bisa memperjuangkan masyarakat di Kabupaten Deri, apa salahnya kan? Nah, luar biasa. Oke, jadi apalah kira-kira harapan Abang sama masyarakat Deri? Ada pesan-pesan sama masyarakat Deri kan? Abang sampaikan lah. Jadi Abang bilang jangan lupa nomor 6 dari Perindo gitu. Jadi baik, yang perlu kita tekankan kepada masyarakat Kabupaten Deri ini, karena Kabupaten Deri ini kan terdiri dari berbagai macam etnis, berbagai macam agama. Jadi hari ini orang seperti kata orang-orang tua kita, hari ini orang tidak terlalu berani. Saking beraninya sampai Allah Subhanahu wa taala pun, bahkan Tuhannya pun dilawan. Orang Islam tidak lagi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Nasrani tidak mau ke gereja. Maka ini perlu kita tekankan kepada masyarakat kita bagaimana setiap individu kita ini yang mengaku kita beragama, dekatkanlah diri kepada Tuhan kita. Karena semua ini wujud apapun yang terjadi di Kabupaten Deri ini tidak mungkin itu semua itu karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bala yang turun itu karena perbuatan kita. Keberkahan turun pun itu karena perbuatan kita. Jadi intinya mari sama-sama kita dekatkan diri kepada Tuhan kita masing-masing. Yang muslim mari sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang non muslim mari kita kaji agama kita sedalam mungkin sehingga kita bisa betul-betul mendalami agama kita. Dan saya dari Partai Perindo menekankan sekali bagaimana supaya kita ini betul-betul mentaati aturan-aturan yang telah disampaikan oleh KPU, Bawaslu, dan pemerintah. Tinggalkan TTR. Itu aja. Untuk Kabupaten Deri, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Deri yang ada di Dapil 1, jangan lupa untuk mencoblos Partai Perindo nomor urut 6.
sahabat rakyat untuk legislatif Kabupaten Daerah tingkat 2 Deli atau Sahrul Huda Deli. Terima kasih. Oke, jadi itulah hasil dari diskusi kita sama Bang Sahrul di unboxing caleg. Nah, jadi kira-kira kan masyarakat Deli udah tahu nih. Jadi tinggal menentukan pilihannya di 17 April 2018 nanti. Pastinya kalian juga harus punya KTP. Jangan nggak punya KTP mau coblos. Iya. Nah, itu salah satu syarat kita untuk bisa memberikan hak suara kita. Sekian dulu, terima kasih. Kami ucapkan Allahumma fiq lakum wa bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.